Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu bid-dufuf. Shadaqallahul aliyyul azim, shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan guru-guru saya, yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Masjid Baitul Aisyah, yang saya hormati, saya muliakan para tokoh masyarakat, para jamaah ya bunda rahimakumullah yang hadir pada kesempatan subuh kali ini. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan subuh kali ini kembali lagi Allah hadirkan kita di masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu yang merupakan kewajiban selama hayat masih dikandung badan. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi wasilah Allah curahkan rahmat kepada kita, Allah jauhkan musibah dari kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah bahagiakan dunia akhirat kita, dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini akan dilanjutkan oleh anak cucu kita kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah. Salamullah
habibillah. Ayahanda bunda rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadis halaman 25. Kata baginda Nabi, ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wa sihataka qabla sukmik, wa faraghaka qabla syuglik, wa syababaka qabla haramik, wa ginaka qabla faqrik. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata baginda Nabi, tanim khamsan qabla khamsin. Hadis ini sangat populer dan masyhur di masyarakat kita. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Jangan sampai kita menyesal. Yang pertama, hayataka, manfaatkan hidupmu qabla mautik, sebelum datang kematianmu. Mumpung masih hidup, salat berjamaah. Mumpung masih hidup, bersedekah. Mumpung masih hidup, tuntut ilmu. Mumpung masih hidup, tolong orang lain. Mumpung masih hidup, zikirlah kepada Allah. Mumpung masih hidup, istighfarlah dan lakukan amal-amal ibadah yang lain. Karena kalau sudah meninggal dunia, tidak ada kesempatan lagi buat berjamaah, tidak ada kesempatan lagi buat sedekah, tidak ada kesempatan lagi buat zikir, tidak ada kesempatan lagi buat bertaubat dan istighfar. Tidak ada. Setelah kematian hanya tinggal menerima hasil sedekah, hasil berjamaah, hasil zikir, hasil baca Quran, hasil menyantuni anak yatim, hasil beribadah kita di dunia, hasil menolong orang, hasil menyantuni janda-janda tua, hasil menyayangi anak-anak yatim piatu. Nah, hasilnya kita akan terima setelah kita kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau udah meninggal dunia, manusia akan dibalas baik buruknya pada hari kiamat. Apa yang kita lakukan di dunia? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dialah orang bahagia. Dunia ini hanya permainan, dunia ini hanya tipuan belaka. Jadi jangan sampai tertipu. Mumpung hidup, manfaatkan buat nyari bekal setelah kematian. Yang kedua, wasihataka qabla sukmik. Manfaatkan sehatmu sebelum kau sakit. Manusia itu ada sehat, ada sakit, tapi maaf, banyakkan sehat daripada sakit. Cuman ketika sakit terasa lama luar biasa. Padahal kalau kita introspeksi diri, banyakkan sehat kita daripada sakit. Nah, mumpung masih kuat tahajud, kakinya masih sehat, badannya masih sehat, tahajudlah. Mumpung masih kuat baca Quran, matanya masih sehat, bacalah Quran. Mumpung telinga kita masih sehat, dengerin pengajian, dengerin nasihat agama, dengerin suara azan, dengerin suara zikir, dengerin suara lantunan Quran, dengerin nasihat-nasihat agama. Mumpung telinga kita masih sehat, mumpung kaki kita masih sehat, jalanlah ke masjid untuk berjamaah. Mumpung otak kita masih sehat, gunakan buat nuntut ilmu dan memikirkan Allah, memikirkan ayat-ayat Allah. Mumpung mulut kita masih sehat, gunakan buat basah dengan zikir, menggerakkan bibir kita dengan baca Quran, mengajak orang lain ke dalam kebaikan, menasehati istri dan anak kita ke arah yang benar. Mumpung masih sehat, seluruh tubuh kita gunakan buat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maaf, banyak orang
yang tidak memanfaatkan kesehatan ini. Entar ajalah ke masjidnya kalau udah tua, entar ajalah ke masjidnya kalau sudah pensiun. Belum pensiun mati, meninggal dunia. Akhirnya apa? Gak sempat. Yang ketiga, wa faraghaka qabla syughlik, manfaatkan waktu luangmu sebelum engkau sibuk. Mohon maaf lahir batin, ketika manusia punya waktu luang, mumpung masih bisa ngaji, ke masjid ngajilah. Mumpung masih bisa tahajud, tahajudlah. Mumpung masih bisa berjamaah, berjamaahlah. Kenapa? Ada satu saat di mana manusia dikasih kesibukan sama Allah. Ada orang yang sibuk dengan penyakitnya, terus aja hanya ngurusin penyakit, berobat ke sini, berobat ke sana. Subhanallah. Ada orang yang sibuk dengan jabatannya sampai nggak sempat bergaul dengan masyarakat, sampai nggak sempat hadir di masjid, sampai nggak sempat hadir ngaji, saking sibuk dengan jabatannya. Ada orang yang sibuk dengan toko dan hartanya. Subhanallah, tabarakallah. Nah, pantas kata Nabi, nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Yang pertama as-sihah, yang kedua al-firagh. Yang pertama kesehatan, yang kedua kesempatan. Dikasih sehat gak dimanfaatkan, dikasih sempat gak digunakan. Hati-hati, khawatir Allah mencabut nyawa kita begitu cepat, memberikan penyakit begitu cepat. Manfaatkan sehat dan sempat buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyababaka qabla harami. Yang keempat, manfaatkan masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jangan menunggu nanti, nanti saya kan masih muda, sholat nanti, puasa nanti. Jangan. Hari Ahad kemarin ada orang bertanya, Ustaz, saya ini baru sebulan tobat. Usia saya sekarang usianya sekitar 60 tahunan, lebih dikit. Nah, saya mau nanya ke Ustaz, bagaimana dengan sholat saya di masa yang lalu? Bagaimana dengan puasa saya di masa lalu? Saya bingung jawabnya. Kata saya, Bapak punten emang berapa tahun ninggalin sholat? Ya kurang lebih 30 tahun lah Pak Ustaz. Baik, menurut para ulama gampang. Itu mah enteng Pak, pengerjaan enteng. Kalau cuma ninggalin sholat, Bapak tinggal ngitung aja 30 tahun kali 365 hari kali 5 waktu sholat, berarti sekitar 54.000 sekian waktu sholat. Nah Bapak bayar, kata saya. Waduh, kata dia banyak bener. Ya itu pendapat para ulama, sholat yang ditinggal harus dibayar. Hampir seluruh pendapat ulama. Hanya satu mazhab aja yang mengatakan nggak usah dibayar, cukup tobat saja, selesai. Tapi mazhab yang lain bayar. Bayangkan itu, ngebayarnya gimana itu? Puasa lebih gampang. Kalau puasa menggampang. 2021 ninggalin puasa mumpung masih bulan Sya'ban, bayar. Berapa hari batal? Bayar. Tapi yang 2020, 2019, 2018 dan selanjutnya harus dibayar puasa plus denda, yaitu fidyah. Berat ternyata Pak Ustadz. Emang. Makanya jangan pernah menyepelekan di masa muda, lalu kita hura-hura tidak sholat, tidak puasa. Nanti ketika kita sadar dengan kematian, sadar sudah dekat dengan kematian, kalang kabut kita ingat kekurangan ibadahan kita di masa yang lalu. Sayang. Maka jangan menganggap enteng, mumpung masih muda, siapkan diri untuk memperkuat ibadah dan membiasakan ibadah. Mumpung masih muda, programkan diri kita untuk aktivitas kehidupan kita, untuk apa yang kita bisa manfaatkan. Begitu masa depan kita. Bangun usaha, bangun amal soleh mumpung masih muda. Yang kelima, waginaka qabla faqrik, manfaatkan kayamu sebelum engkau jatuh miskin. Tidak semua manusia itu kaya terus, ada miskinnya.
Lagi kaya bukan hura-hura, mumpung kaya gunakan buat sekuat tenaga berjuang di jalan Allah. Pak Ustadz, ada masjid lagi dibangun, nah kita ikutan tuh. Pak, ada musola lagi dibangun, ikutan tuh, mumpung masih banyak duit. Nanti kalau udah miskin mah pengen doang, ya Allah, kapan saya bisa menghajikan orang lain, kapan saya bisa nyumbang masjid, kapan saya bisa nyantuni anak yatim, kapan saya bisa sedekah ke orang-orang miskin. Hanya tinggal keinginan-keinginan. Mumpung dikasih kekayaan, jangan pernah tinggalkan amal soleh itu. Sayang, sekali lagi sayang, jangan ditinggalkan. Allah nitip harta kepada kita, Allah nitip uang kepada kita, bukan hanya untuk dimakan sendiri, tapi diberikan kepada orang lain. Memberikan yang wajib namanya zakat, memberikan yang sunnah namanya infak. Jadi oleh karena itu, berinfaklah dan berzakatlah terus, karena kekayaan itu satu saat akan diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diambil dengan cepat, dibakar rumahnya sama Allah. Ada yang diambil dengan cepat, bank yang dia tempat nyimpen uangnya likuidasi, acak-acakan, udah gak bisa apa-apa. Oleh karena itu mohon maaf lahir batin, jangan sampai harta kita sia-sia, belum digunakan untuk akhirat kita. Itu hadis yang pertama, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Itu ya. Yang kedua, hadis yang kedua, igsilu thiyabakum wa khudhu min sya'rikum wastaku wa tazayyanu wa tanadhafu fa inna bani Israil lam yakunu yaf'aluna dzalik fazanat nisahum. Rawahu Ibnu Asakir an Ali bin Abi Thalib. Ini nasihat yang kedua. Bapak-bapak disuruh dandan, bapak-bapak disuruh ganteng, bapak-bapak disuruh keren. Ini ajarannya, ini dasar hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, igsilu, cucilah oleh kalian thiyabakum, pakaian-pakaian kalian. 1, bajunya cuci harus wangi. Yang kedua, wa khudhu min sya'rikum, potong rambut kalian, cukur yang rapi. Ini ajaran agama kita. Jangan dibiarkan rambut gondrong, keriting panjang, miring sini, miring sana. Jangan. Tuh ya. Jangan. Biarkan ya, dicukur, potong rambutnya. Tuh ya. Silahkan. Tapi motongnya yang benar. Karena ada potongan cukur yang tidak boleh. Atasnya dipanjangin, pinggirnya dibotakin, itu nggak boleh. Atau pinggirnya dibotakin, atasnya dimancungin ke atas, itu tidak boleh. Atasnya dipendekin, belakangnya dipanjangin, ini juga tidak boleh. Itu ya. Ada mohak, itu tidak boleh. Banyak itu, ada 4 cukur yang dilarang. Itu ya, dalam hadis tidak boleh. Silakan Pak dicukur yang ganteng. Apalagi kalau udah ubanan semua, banyakin dicukur, biar ubannya nggak begitu kelihatan. Cukur. Apalagi kalau dicukurnya hari Jumat, bagus banget ya. Yang selanjutnya, wastaku, gosok gigi, siwak, gosok gigi. Jangan sampai mulut kita kotor. Watazayyanu, yang selanjutnya, watazayyanu, berhias, dandan, keren, yang keren. Maaf ya, kalau bajunya hijau lah, jangan pakai celana coklat lah, nggak nyambung. Gitu maksudnya gitu ya. Yang keren lah, yang keren gitu ya, yang keren. Maksudnya begitu ya. Yang keren, terkadang bapak-bapak asal aja gitu, beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu suka luar biasa ya. Tas biru, kerudung biru, baju biru, sepatu biru. Udahlah pokoknya, tergantung partai lah pokoknya. Subhanallah, tabarakallah. Tapi kalau bapak-bapak, masya Allah, asal aja. Sepatu udah dekilnya luar biasa, dipakai ke undangan. Oh, itu bapak-bapak biasanya.
Nah ini kata Nabi watazayanu, dandan, mana yang cocok, mana yang pantas, pakai tuh, berhias tuh, begitu ya. Kalau pantasnya baju dikeluarkan, keluarkanlah. Ini mau udah keren, pakai celana, pakai baju batik, baju batiknya dimasukin, ya tuh nggak nyambung. Nah tolong dipas-pasin. Watanadzafu, bersihkanlah badan kalian. Bukan hanya bersihkan bajunya, bukan hanya potong rambutnya, bukan hanya gosok giginya, bukan hanya berhias atau berdandan, tapi mandi, jangan gak pernah mandi. Silakan mandi. Fa inna bani Israil, kata Nabi, karena orang-orang Bani Israel lam yakunu yaf'aluna dzalik, mereka tidak melakukan itu. Orang Bani Israel itu nggak hobi dandan, nggak hobi nyuci baju, nggak hobi nyukur rambut, nggak hobi gosok gigi, nggak hobi berhias, nggak hobi mandi. Akhirnya apa? Fazanat nisa'uhum. Kalau kata kita mah orang Bani Israel mah sebul, pokoknya mah jelek, apek, maka fazanat nisa'uhum. Akhirnya istri-istri mereka berzinah dengan orang lain. Jadi maaf, yang wajib dandan itu bukan istri di depan suami doang, tapi suami pun di depan istri harus ganteng. Makanya punten, hadis ini kan dalam sejarah turunnya dalam sejarah asbabul wurud hadis ini adalah baginda Nabi dengan pasukan perang baru pulang dari perang. Sebelum nyampe ke kampung halaman, ke rumah masing-masing, baginda Nabi bilang, tolong bajunya cuci semua, tolong pada dicukur-cukur, jangan itu kan selama perang mungkin nggak ngurus segala macam, mandi juga jarang ya, terus baju juga jarang dicuci karena sibuk berperang. Nah sebelum pulang cuci baju, cukur rambut. Zaman dulu kan katanya rambut tuh gondrong ya, jadi dipotongnya diratain aja belakangnya gitu ya. Makanya ada yang mengatakan rambut baginda Nabi sampai pundak, karena memang belum ada alat cukur yang modern gitu ya. Jadi cukup dipotong ujungnya saja, kerak mungkin, sekali lagi mungkin, dalam sejarah kan begitu. Nah oleh karena itu Nabi menganjurkan begitu, udah dandan, gosok giginya. Mungkin selama perang gak gosok gigi, gak sempet tuh ya, gosok giginya, terus mandi semua pada mandi, baru pulang ke rumah udah ganteng, ketemu istri, jadi istri nggak enak ngelihatnya, seneng. Makanya bapak kalau habis pergi jauh, contoh workshop selama 2 bulan, sebelum nyampe ke rumah mandi, cukur, wah ganteng dah, yang ganteng pokoknya. Jadi istri itu kaget, wih ganteng amat suami saya, nggak enak gitu ngelihatnya. Nah ini, jadi mohon maaf, ini yang diajarkan oleh Nabi. Silahkan kita bergaya di depan istri, ganteng depan istri, sehingga istri kita senang punya suami model kita tuh ya. Ini mau celana selutut udah robek lagi dipakai gitu ya, depan istri, aduh makin ini. Janganlah, terkadang ada yang ngebeledeh gitu bajunya, masya Allah tabarakallah. Yuk yang rapih, yang rapih, yang rapih. Nasihat selanjutnya dari baginda Nabi, ugdu aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban wala takunil khamis fatahlik. Hidup kita di alam dunia pilihannya cuma 4, nggak boleh jadi yang kelima. Hidup kita di alam dunia mumpung masih hidup, pilihan kita cuma 4, nggak ada 5. Yang pertama pilihan kita, ughdu aliman, jadilah orang berilmu yang mengajarkan ilmu. Ustadz, kiai, bukan kiai, bukan ustadz, jadi guru di SD, di SMP, di madrasah, di perguruan tinggi, jadi dosen. Silahkan jadi orang berilmu, monggo silahkan, bisa mengajarkan ke orang lain. Ustadz saya mah bisa iqra doang, ajarkan anak-anak kita iqra. Ustadz saya bisa baca juz amma, ajarkan istri kita hafalan juz amma, sehingga mereka ketika taraweh sendiri sudah hafal ayat-ayat pendeknya gitu, surat-surat pendeknya hafal. Ustadz saya nggak pernah pesantren, nggak berani jadi orang berilmu, karena kalau nyampaikan ilmu itu resikonya tinggi, kalau nggak yakin, nggak bener, bahaya. Jangan ngambil resiko. Ya udah, yang kedua
au muta'alliman. Jadilah orang yang belajar menuntut ilmu. Belajar Pak, kewajiban kita kalau nggak jadi ustadz, nggak jadi kiai, jadi orang yang belajar menuntut ilmu. Hari ini belajar tafsir, besok belajar tahsin Quran, besoknya belajar fikih, besoknya belajar nahwu dan shara, besoknya belajar tajwid, besoknya lagi belajar ilmu tasawuf, dan nomor satunya belajar tauhid. Terus dipelajari. Kenapa belajar tauhid? Biar yakin hati kita tentang keesaan Allah, sehingga kita tidak menyekutukan Allah dan tidak pernah menyalahkan Allah ketika rizki kita sedikit, ketika ada masalah dalam keluarga, kita yakin dengan tauhid kita. Satu. Yang kedua, kenapa harus belajar tafsir? Jelas, orang banyak yang baca Quran tapi nggak ngerti tafsirnya. Itu ya, ada yang berani nyampaikan ilmu tapi padahal nggak ngerti tafsirnya. Yang dia paham adalah artinya, padahal arti dengan tafsir itu beda. Terkadang Quran itu ada yang harus dijelaskan secara tafsir, bukan secara arti, karena ayat itu mengandung makna yang mendalam. Contoh ya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Ini kan perlu makna yang mendalam. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kita makna cuman begitu doang, berarti mendingan bunuh orang loh daripada fitnah. Udah saya bunuhin aja orang daripada fitnah. Padahal makna di dalam itu bukan begitu. Makna di dalam ayat ini balaghahnya, kedalaman makna tafsir yang ada di ayat ini kan bukan begitu. Makanya harus kita tafsirkan. Tengok kitab tafsir Ibnu Katsir, atau yang paling rendah tafsir Jalalain, tafsir Sawi, itu ya, silakan. Atau yang agak panjang dikit tafsir Ibnu Abbas, atau tafsir Marogi 10 jilid. Silakan monggo dikaji. Jangan asal ngartiin semau dewek, nggak bisa. Ini contoh lah, al fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau kita lihat tafsir di tafsir Marogi, maknal jumali di situ kan. Oh, tafsir Marogi itu maknal mufradat, maknal jumali, baru tafsir per kalimat. Kalau tafsir Marogi, makanya 10 jilid. Satu jilid besar itu 3 juz. Maknanya adalah, kenapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Kalau membunuh satu orang, yang meninggal cuma satu orang. Tapi kalau sudah memfitnah, maka mohon maaf, satu kampung bisa terjadi peperangan, satu daerah, satu negara bisa terjadi peperangan. Contoh yang terjadi sekarang, Ukraina dengan Rusia. Itu ya kan sepele sebenarnya. Yang diincer kata Presiden Rusia katanya itu keluarganya Presiden Ukraina doang. Tapi kan bahayanya ke semua orang. Makanya mohon maaf lahir batin, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya memfitnah, mengeluarkan fitnah itu bisa membunuh lebih dari 500 atau 5.000 orang gara-gara fitnah. Makanya hati-hati. Nah, makanya hati-hati kalau kita menyampaikan hukum agama, ngaji dulu tafsirnya, ngaji dulu nahwu sorobnya. Maaf, kataba menulis, tapi kalau sudah ngerti nahwu sorob, dirubah jadi kutiba, jadi ditulis. Kataba menulis, kutiba ditulis, beda. Tuh ya, contoh kecil aja kalimat. Makanya maaf, belajar nahwu sorob. Jangan sampai enggak, di masjid ini lengkap. Jadi kita tahu doroba, yadribu, dorban, dorbatan, dirbatan, madroban, fahuwa doribun, wadaka madrubun, idrib, la tadrib, madrobun, madrobun, midrobun. Enak kan? Ini maaf, nggak ngerti nahwu sorob, berani ceramah nyampaikan ini. Ribet urusan. Nggak boleh gegabah. Makanya tadi aliman tuh orang berilmu, resikonya apa yang dia sampaikan, sekali menyampaikan salah, tanggung jawab dia. Jangan gegabah. Ini maaf, nahwu sorob tuh begitu. Nahwu sorob, fataha yaftahu, tuh ya, fataha fi'il madi, yaftahu fi'il mudhari, iftah fi'il amar. Itu sampai ke situ ya. Madrobun, midrobun. Kenapa ada madrobun? Kenapa ada madrobunnya 2 kali? Kenapa ada midrobun? Itu dibahas semuanya.
Itu mohon maaf ya, kalau di pesantren mah orang baru masuk pesantren langsung belajar itu sebelum masuk ke kitab-kitab, belajar dulu ilmu dasarnya baru bisa. Di kita mah Masya Allah orang tuh pengen langsung aja kalau belajar itu, langsung Quran artinya, langsung hadis artinya, akhirnya seenaknya memaknai, padahal ada makna yang tersirat dan tersurat di dalamnya dengan makna ma'ani dan balaghah. Sampai orang yang gak ngerti ilmu mantek dan bayan jangan pernah menafsirkan Quran, karena mantek dan bayan ada di kitab Imriti, Yakulu, mantek bayan dikumpulkan dalam kitab Alfiyah 1000 bait. Itu harus hafal baru kita bisa. Makanya belajar yuk, jadilah orang pembelajar, karena belajar itu ternyata kewajiban selama hayat masih dikandung badan, gitu ya. Itu di Cilongok Pasar Kamis malam apa gitu ya, saya lupa. Itu ustadz itu ngumpul di masjid habis isya itu ngapain? Setoran Fatihah. Sama siapa? Sama Pak Haji Yasin, kakaknya almarhum Abah Uci, sama anaknya Haji Yasin, gitu ya. Subhanallah, setoran bacaan Fatihah saya bener nggak? Itu saking terus menuntut ilmu. Makanya jangan pernah berhenti, terus menuntut ilmu. Baik Ustadz, saya menenteng kitab kuning mah udah males nuntut ilmu mah. Nulis udah males, baca udah males. Au mustami'in, pilihan yang ketiga, jadilah orang pendengar ilmu. Nih kayak gini ngaji kuping, ngedenger telinga, ngedenger doang. Tuh ya, insya Allah Pak, walaupun cuman ngedenger, kalau ngedengernya sering insya Allah akan teringat-ingat. Tuh ya, terus kita sering mendengar itu akan ingat lama-lama, akan ingat terus. Makanya ngajilah jadi orang pendengar. Silahkan. Caranya bagaimana biar ngaji ngedengar kita dapat ilmu? Jangan tidur kalau lagi ngaji. Tuh ya, ada orang lagi ngaji tidur. Tayamum bab mandi junub, bahwa tayamum bisa menggantikan dari mandi junub ketika nggak ada air dengan tanah. Ia pas bangun dia mandi junub nggak ada air, guling-gulingan di tanah karena dia nggak sambil tidur, padahal tidak begitu. Makanya hati-hati, jangan sembarangan. Al muhiban, pilihan kita yang terakhir, yang keempat di dunia, jadilah orang, kalau nggak bisa jadi ustadz, kiai, jadilah orang yang belajar. Nggak bisa jadi pembelajar, jadilah orang pendengar. Nggak bisa jadi pendengar ilmu, nggak sempet waktu saya, ya Allah sibuknya luar biasa. Jadilah yang keempat, au muhibban, jadilah orang yang cinta ilmu dan cinta orang berilmu. Ngelihat orang berilmu tuh seneng, ya Allah. Ngelihat Ustadz Abdul Somad seneng, ngelihat Gus Baha tuh seneng, lihat Gus Kautsar itu seneng, ngelihat Buya Yahya itu seneng, ngelihat Ustadz Adi Hidayat tuh seneng, ngelihat Ustadz Khalid Basalamah tuh seneng, ngelihat Ustadz tuh ya Allah seneng, ya Allah mereka tuh begitu. Itu yang begitu tuh, yang begitu. Saya seneng ngelihat Khalid Basalamah. Kenapa? Ya dia Ustadz, tapi dia buka usaha kuliner sehingga dia tidak ngarepin dari dakwahnya. Itu ya, itu seneng, bagus begitu ya. Saya seneng lihat Buya Yahya ketika berbicara halus bahasanya, tapi ketika ada sebuah kasus hukum dia keras luar biasa. Saya senang ketika ngelihat Adi Hidayat, ya Allah pojokan Quran aja hafal, kita mau boro-boro pojokan tengahnya aja susah, depannya aja susah, akhirnya sudah susah. Dia mah sampai detil di mana letaknya, ayat berapa, surat apa, hafal beliau mah. Saya senang dengan Ustadz Abdul Somad. Hadis tuh ya Allah sampai ngolotok, sejarah tuh hafal, ini kenapa begini dasarnya, kenapa hukumnya jatuh begini, kejadiannya di zaman apa, hafal semua. Tapi begitu ya, begitu. Jadi kita seneng, minimal seneng. Jangan benci sama ustadz, jangan sebenci sama ulama, apalagi sampai ustadz ulama dianggap radikal, jangan. Tuh ya, di masyarakat kita mah jangan. Pokoknya bareng-bareng, dan kita para ustadz, para guru ngaji, mari bareng-bareng bangun negara ini dengan sebaik mungkin. Tuh ya, bareng-bareng kita bangun. Tuh ya.
bangun negara ini sebaik mungkin. Doakan negara ini biar minyak goreng berlimpah, biar tahu tempe berlimpah gitu ya. Iya, saya ngeri satu saat beras hilang, orang rebutan beras. Repot kalau udah beras sampai susah dicari. Kalau minyak goreng hilang saya mah seneng, karena saya berarti makan rebusan terus, kolesterol saya berkurang. Saya malah seneng sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau beras sampai hilang nih agak repot ini, karena saya kalaupun sudah makan lontong 4, kalau belum makan nasi tetap, walaupun sama-sama dari beras, tetap aja lapar belum makan. Ya Allah, saya pernah berangkat kerja makan roti dari rumah tuh, sengaja sarapan roti. Udah tuh saya ngajar dah. Ya Allah, jam 9 itu gemeter badan, ternyata belum kena nasi uduk rupanya. Itu rupanya. Kita mah nggak bisa, jangan sampai hilang itu beras ya Allah. Saya nih agak ngeri beras hilang di kita. Kenapa? Karena sawahnya udah dijadiin rumah semua. Ngeri ini beras. Ya Allah, tabarakallah. Sampai Pandeglang, Rangkas Bitung sekarang dibangun perumahan. Oleh karena itu ya, minta sama Allah, doakan terus para ulama, para asatid, para jamaah, jangan sampai nggak pernah doakan negara ini. Ya, jangan sampai pailit negara ini. Tuh ya, minyak mengapa apalah hilang, nggak ada masalah sama sekali. Tapi tukang gorengan kan yang kasihan. Tuh ya, tukang precikan yang kasihan. Tuh ya, kalau kita mungkin nggak begitu terpengaruh. Tapi mereka Masya Allah. Makanya kalau ada syukuran rumah, kemarin ada orang syukuran rumah dihidangkan gorengan, itu barang mahal banget itu. Subhanallah. Aduh, subhanallah. Di Masjid Al-Ikhlas Taman Buah di Pasar Kemis, 2 minggu yang lalu peringatan Isra Mi'raj pas malam 27 Rajab. Itu diadakan door prize. Door prize-nya itu dari masyarakat yang nyumbang buat door prize. Itu maaf, ada sendal, ada sepatu, ada beras berapa karung, pokoknya tergantung yang nyumbang. Pas bagian minyak, bagian nih mutiaranya nih kita umumkan siapa yang dapat door prize. Makanya ayahanda bunda kalau di sana pengajian rutin malam minggu aja jamaahnya bisa 500 orangan. Itu saking semangatnya jamaah ibu bapak-bapak, masjid itu penuh, kali-kali bisa hadir. Masjid Al-Ikhlas Taman Buah, masjidnya maaf lebih gede sedikit dari ini. Mungkin kalau diukur sih sama sebenarnya, karena ini dihalangin jadi sepertinya lebih kecil. Subhanallah, subhanallah. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, anak kecil semua hadir satu perumahan. Kalau ngaji biasa pun, saking udah semangat girohnya untuk ibadah. Tuh, jadi kalau ceramah di sana tuh senang. Nah, malam 27 Rajab kebetulan saya ceramah Isra Mi'raj. Itu door prize tuh hampir berapa ratus door prize. Bayangkan itu jemaah semangatnya luar biasa. Pas bagian minyak, wah mudah-mudahan dapat. Saking susahnya. Tuh ya. Jadi oleh karena itu ayahanda bunda terus doain negara kita ya, negara kita. Jadi punten, jadilah orang berilmu, jadilah orang menuntut ilmu, jadilah orang pendengar ilmu, jadilah orang pencinta ilmu. Jangan orang berilmu, jangan jadi yang kelima. Siapa orang kelima? Ustadz bukan, santri bukan, pendengar pengajian bukan, senang sama guru ngaji enggak. Maka wala takunil khamis fatahlik. Siapa yang tidak jadi orang berilmu, tidak jadi santri, tidak jadi pendengar, tidak jadi cinta, maka dia akan celaka. Kenapa? Udah bodohnya luar biasa, benci sama orang berilmu, akan celaka dunia akhirat. Jangan pernah menyepelekan tetangga, kalian akan kehilangan manfaat. Siapa yang menyepelekan pasangan, dia akan tidak akan merasakan nikmatnya hidup. Siapa yang menyepelekan ulama, maka dia akan sesat dunia akhirat. Rugi luar biasa. Itu hadis yang ketiga. Baik, hadis yang keempat. Afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Rawahu Tabrani, hadis yang keempat diriwayatkan Imam Tabrani, kata baginda Nabi, afdalul iman, iman yang paling utama, ang ta'lama, engkau yakin, merasakan, mengetahui, menyadari, anallaha,
sesungguhnya Allah ma'aka selalu bersamamu haitsuma kunta, dimanapun kau berada. Jadi kalau kita pengen tahu ukuran keimanan kita gampang. Kalau kita sudah merasa Allah selalu bersama kita, maka berarti iman kita udah sempurna. Susah hidup tapi Allah akan ada dengan saya. Takut ya Allah, takut banget ini, takut banget, tapi tenang, Allah bersama saya. Saya ini rasa-rasanya lagi terancam ini. Tenang, tenang, Allah bersama kita. Selalu pikiran itu ada di kita. Ingat baginda Nabi ketika sembunyi di Gua Thur, dihantar oleh Abu Bakar. Bayangkan kalau nggak ada kalimah Allah bersama kita, ucapan baginda Nabi udah kayak apa? Jadi oleh karena itu jangan takut dimanapun, dalam kondisi apapun. Punya penyakit, tenang, Allah bersama kita. Artinya kalau sudah punya kesadaran Allah selalu bersama kita, kita nggak akan khawatir apa-apa, nggak takut miskin, nggak takut diapa-apain, nggak takut dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena yakin Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Kenapa sih saya dikasih miskin sama Allah? Berarti Allah punya maksud lain. Kalau dikasih kaya, jangan-jangan gak pernah mau ke masjid, jangan-jangan gak sempat ibadah. Kenapa saya dikasih kaya? Mungkin Allah memilih kita untuk menyantuni orang-orang miskin, menyantuni anak-anak yatim, bersodakoh sebanyak-banyaknya. Kenapa sih saya dikasih jabatan ini? Mungkin Allah ngasih kesempatan biar bisa nolong orang-orang, agar dengan jabatan kita bisa menolong orang, bisa mengajak bawahan kita berjamaah, biar bisa mengajak bawahan kita ngaji. Mungkin begitu ya. Kalau tetangga saya itu diangkat jadi kepala SIM, Ustaz, saya alhamdulillah diangkat jadi kepala SIM, mudah-mudahan saya bisa bantu tetangga-tetangga, saudara-saudara yang mau bikin SIM dengan mudah. Begitu ya, itu contoh ucapan-ucapan begitu. Jadi kalau kita punya kesempatan, Allah sudah memilih kita, Allah bersama kita untuk jadi ladang amal soleh kita. Nah, itu iman yang paling utama. Punten, rajin sholat tapi ada yang merasa bahwa Allah tidak bersama kita. Rajin puasa, ada yang merasa Allah jauh dari kita. Kalau sudah begitu bahaya. Yakin kemanapun kita pergi, jam berapapun kita berangkat, tetap yakin ada Allah. Ustaz, saya mah takut disihir orang. Tenang, ada Allah. Saya mau buka usaha, takutnya malah nanti susah. Dengan usaha saya malah saya rugi. Gak usah takut, ada Allah. Lakukan apa yang kita bisa. Awali dengan istikharah dan sholat hajat dan memohon kepada Allah. Sisanya tawakal sama Allah. Udah beres. Makanya mau kemanapun, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, itu yang bisa disampaikan. Terakhir dari saya, insyaallah 21 hari lagi, ada yang mengatakan 22 hari lagi kita akan masuk Ramadan. Oleh karena itu semangat ilmu puasa kita. Hati-hati saya titip yang beberapa hal yang harus saya titip. Yang pertama, niat puasa itu sebelum tidur, saya titip ya. Setelah taraweh, setelah witir, sebelum tidur. Jangan habis sahur. Karena niat itu semua nempel dengan pekerjaan ibadahnya, kecuali puasa. Puasa itu harus dimalamkan niatnya, dimabitkan. Kenapa? Karena khawatir fajar nggak ketahuan. Yang kedua, salatlah taraweh dengan benar. Kalau imamnya 23, maka kita makmum 23. Kalau imamnya 11, maka makmum 11. Jangan imam 23, makmum pulang. Itu salah. Itu salah. Sempurnakan, karena imam diciptakan untuk diikutin. Yang ketiga, sahur, makan sahur. Sunnah makan sahur. Jangan dibiasakan puasa sunnah ataupun puasa wajib tidak makan sahur. Karena kata Nabi, ala inna fis sahur barakah. Sungguhnya dalam makan sahur ada keberkahan. Saya titip, makan sahur bukan jam 1, bukan jam 2,
bukan jam 3, tapi jam setengah 4 atau jam 4. Makan sahurlah di akhir, karena sunnah diakhirkan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, selanjutnya puasa, jaga dari yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Bohong, ngomongin orang, ngadu domba, sumpah palsu, melihat dengan nafsu syahwat, itu membatalkan pahala puasa. Jangan pernah dilakukan selama puasa. Selanjutnya, yang selanjutnya, sedikit lagi mau azan maghrib, ada waktu di mana kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Kata Nabi, inna lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turadu. Sesungguhnya bagi orang berpuasa, sedikit lagi mau buka puasa, ada saat ketika dia berdoa tidak akan ditolak. 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum azan maghrib, ketika di rumah kumpulkan anak istri, anak kita suruh doa, kita aminkan. Istri kita suruh doa, kita aminkan. Kita doa, suruh anak-anak aminkan. Kalau lagi sendiri walaupun di kendaraan, tetap doa, minta sama Allah. Rugi kalau kita nggak ngambil kesempatan itu. Yang selanjutnya, ketika azan maghrib, biasakan. Ketika waktu buka tiba, biasakan. Yang dimakan pertama adalah korma 3 butir. Jangan kolak 3 mangkok, tapi korma 3 butir. Sunnahnya itu, ambil sunnahnya. Sayang, sekarang korma di Indonesia begitu banyak, tinggal dibeli aja berkardus-kardus, taruh di masjid buat buka puasa bersama. Korma 3 butir, ya. Lalu setelah itu air putih, setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib mau dilanjutkan buka, silahkan. Ingat, jangan keenakan buka puasa karena waktu maghrib sangat singkat sekali. Cukup 3 butir korma, 1 gelas air, langsung sholat maghrib. Karena waktu maghrib itu sangat pendek sekali. Selanjutnya, ya, selanjutnya, jangan pernah menahan batal puasa ketika waktu buka sudah tiba. Haram hukumnya. Ketika waktu buka sudah tiba, batalkan. Gak boleh pura-pura kuat, saya masih kuat, jangan, batalkan. Karena kalau tidak dibatalkan, kita sudah bukan waktunya lagi puasa. Terus lagi yang terakhir, nanti siapkan harta yang banyak buat Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan sedekah. Banyakin sedekah, terutama sedekah ngasih makanan, minuman kepada orang yang berbuka puasa. Taruh di pinggir jalan, aqua gelas 2 dus, 3 dus, buka lebar-lebar tutupnya, lalu dia taruh di atas meja, gak usah ditungguin, tulis aja yang gede, halal, silakan diambil buat berbuka puasa. Buat orang-orang lewat yang gak sempat mampir ke warung, dia kena macet, biar ngambil dari situ. Apalagi ditambahin sampingnya korma atau gorengan, silahkan taruh di situ untuk ngambil dia. Di kardus aja buka, dah silakan. Atau diplastikin, silahkan. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Begitu juga hantarkan ke masjid, hantarkan makanan buat orang-orang berbuka puasa di masjid. Jangan sampai tidak nganterin. Kata Nabi, siapa yang ngasih makanan kepada orang yang berbuka puasa untuk buka puasa, maka bagi dia pahala orang yang berpuasa. Ngasihlah sarung mukena kepada orang-orang yang tidak kebeli sarung dan mukena untuk dipakai taraweh. Ya, di awal-awal Ramadan berikan sarung yang banyak, beliin sarung yang banyak, beliin mukena yang banyak, kasih ke fakir miskin, pemulung-pemulung, kasih mereka biar mereka pada sholat tertegur hatinya. Berarti dapat perintah, tulis di atasnya, tolong mas gunakan untuk sholat, tolong mbak gunakan untuk sholat. Mudah-mudahan jadi ladang dakwah buat kita. Terakhir, zakatlah fitrah dengan beras, makanan pokok kita. Usahakan. Tapi kalau zakat mal, usahakan pakai uang. Tapi kalau zakat fitrah, usahakan pakai beras, makanan pokok kita. Karena Nabi, Rasul, sahabat, para tabi'in tidak pernah berzakat dengan uang. Zakatlah dengan makanan pokok yang biasa kita makan. Jangan dengan yang tidak biasa kita makan. Tapi kalau lebih itu boleh, silahkan. Bukan 3,5 liter, tapi 3 liter 7 on. Tapi yang paling bagus 4 liter kita sempurnakan. Jangan 3,5 liter, tinggalkan 3,5 liter. Sudah tidak layak
4 liter, niatkan sedekah sisanya. Begitu ya. Itulah ajakan saya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Baik, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nashiduka wa nashidu hamalat arshik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa asin a'malana wa sir rizqana wa ilal khairi qaribna wa nisyari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan saya apabila ada ucapan perilaku saya yang tidak berkenan, yang benar dari Allah, yang salahnya kebodohan saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah